Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue sedikit mau membagi pengalaman gue 2 tahun yang lalu bareng teman gue. Perjalanan ke Wonosobo, tepatnya ke Dieng, melalui jalur yang sama sekali gue nggak pernah sangka ya. Langsung aja. Jadi gue tuh kedatangan tamu dari Jakarta. Kebetulan gue asli orang Tegal dan temen gue itu asli orang Tegal juga, cuma Tegal kota. Kalau gue kan Tegal kabupaten. Kita punya jadwal buat ke Wonosobo, ke Dieng, dan janjian ya. Awalnya keberangkatan mau gue lakuin itu siang dari rumah, sekitar jam 2 jam 3, karena berhubung perjalanannya juga dibilang jauh ya, nggak terlalu jauh ya, kurang lebih sekitar 4 jam kalau dari tempat gue sendiri. Kalau dari Tegal gue belum pernah mastiin ya, karena baru pertama kali juga. Jadi gue janjian sama teman gue itu jam 2 siang. Pada saat itu ternyata molor, karena motor yang mau gue pakai itu dipakai keluarganya dia buat acara. Gue nggak tahu waktu itu acara apaan, dan ternyata pulangnya malam, sekitar jam 9 malam. Akhirnya molor jadwal perjalanan gue. Singkat cerita, pas jam 9 malam gue prepare, akhirnya gue jalan dari tempatnya dia itu jam 10. Berhubung gue dari Tegal kurang begitu paham jalurnya, karena gue biasa ke Dieng itu dari tempat gue, dari daerah Guci, jadi wilayahnya itu lebih enak ya kalau gue bilang. Nah sekarang gue startnya itu dari Tegal. Terpaksa gue pakai Google Map. Jadi gue yang bawa, temen gue yang di belakang arahin gue pakai Google Map. Perjalanan di awal sih memang nggak ada masalah apa-apa ya, seperti biasa. Kita lewat jalur Pantura, Pemalang, Comal, terus ketemu ke daerah Pekalongan. Dari Pekalongan kita ambil kanan. Itu makin kesana jalur itu makin sepi. Sebenarnya yang gue takutin itu satu, cuman begal. Karena informasi yang gue terima di sana itu memang rawan begal. Nah udah masuk daerah Pekalongan kalau nggak salah, itu gue ketemu jalur yang sepi banget. Jadi dari alun-alun Pekalongan kalau nggak salah, itu gue ketemu jalur sepi banget. Di situ gue coba lihat map lagi ya, takutnya gue kesasar. Ada 3 jalur di situ, dan dari 3 jalur itu gue ambil jalur yang kelihatannya lebih dekat di map itu. Akhirnya gue ambil jalur yang paling dekat di map itu. Gue ambil jalur map yang paling dekat. Itu jalurnya setelah gue dari alun-alun ngelewatin beberapa desa, jalurnya makin kesana makin kecil. Tapi di sebagian tempat itu gue sering lihat banyak anak-anak muda nongkrong gitu. Di situ gue makin khawatir, karena jam itu sekitar jam 12:30 kalau nggak salah. Itu yang gue khawatir itu doang. Ketika gue lewat, gue selalu nengok ke belakang, mastiin temen gue bahwa itu anak ngikutin nggak, karena gue takut ada begal. Tapi alhamdulillah nggak ada. Di situ gue ngikutin jalur yang benar-benar sepi banget, dan nggak ada rumah pada saat itu. Ada rumah 1-2, beberapa kali gue lewatin juga jaraknya jauh-jauh, dan itu benar-benar gelap banget, nggak ada lampu penerangan jalan. Di sekitar jam berapa ya kalau nggak salah, sekitar jam 12:30, ada jalur cabang 2. Nah di situ gue bingung nih, karena sinyal itu hilang-hilangan kan. Gue bingung. Nah gue ngambil jalur 1 yang ke atas, jalurnya agak kecil, gelap banget, nggak ada petunjuk jalan juga di situ. Nah gue mau ambil ke bawah, itu jalurnya lebih parah, karena gue lihat kayaknya hutan belantara gitu kan. Di situ gue bingung, temen gue ini kemana jalurnya, ini mapnya mati, kata dia gitu, mapnya mati gitu. Di situ gue mulai panik men.
Sumpah itu di situ gue panik banget. Karena apa? Gue takut disasarin setan loh. Posisinya itu memang jalur itu nggak apa ya, kecil dan agak rusak juga gitu jalanannya. Map mati, gue puter balik karena gue pikir daripada gue lanjut dan gue tambah kesasar, akhirnya gue puter balik, motornya mati di situ. Gue panik banget, motor baru bisa mati pada saat gue puter balik. Gue starter nggak bisa, gue selang nggak bisa. Gue di situ cuman apa ya, cuman nyebut lah istilah kata di situ. Akhirnya beberapa kali gue selah, dia nyala tuh. Dia nyala, gue puter balik, gue jalan. Gue nanya sama temen gue, lu tadi lihat rumah nggak daerah sini gitu? Gue nggak lihat, tapi gue lihat kayak ada apa gitu, lampu di sana nyala. Ya udah gini aja deh, daripada kita apa makin jauh nyasarnya, mending kita sampai rumah itu. Akhirnya gue coba puter balik, bener nggak jauh, sekitar beberapa menit ada rumah. Gue masuk, sebenarnya sih itu bukan rumah tapi tepatnya kandang bebek. Kandang bebek, gue berhenti, gue lihat ada mobil. Akhirnya gue gedor tuh rumah orangnya, karena jujur gue di situ panik dan gue takut banget. Pas gue gedor beberapa kali, nah ada orang yang di dalam bang. Gue nanya, Pak, mohon maaf Pak, kalau jalur dia yang bener lewat sini. Gue bilang gitu. Oh iya Mas, bener Mas, dari mana? Dari Tegal gitu. Kenapa lewat jalur ini? Jalur ini lebih, maksudnya lebih sulit gitu kalau orang yang baru pertama kali lewat. Kenapa nggak lewat jalur Kajen? Dia bilang gitu. Oh gitu ya Pak gitu. Karena memang gue selama ini memang sebenarnya lewat jalur Kajen, cuman karena gue lewat map, gue lihat jalurnya lebih dekat ke map, ya udah gue lewat alur map. Akhirnya gue bilang ke bapaknya itu, iya Pak, saya coba lihat di map, jalur lebih dekat di map, cuman pada saat di sana itu ada pecahan cabang 2, tiba-tiba mapnya mati gitu. Makanya kita panik dan balik lagi. Si bapak itu bilang, iya Mas, daerah sini memang sinyal agak susah, cuman memang ya begitu, di sini itu jam 5 sore aja udah jarang buat orang lewat gitu. Dia bilang, wah terus gimana ya Pak, kalau Mas muter balik lagi jauh? Ya nggak apa-apa sih lewat situ, cuman pelan-pelan aja karena jalurnya rusak, dia bilang, dan kecil juga. Akhirnya ya udahlah, gue pikir. Terus gue nanya, Pak itu jalurnya yang mana? Bilang gitu, yang ke kiri ke atas apa yang ke kanan ke bawah? Dia bilang, yang ke kanan ke bawah Mas, jangan ke kiri ke atas. Dia bilang gitu. Ya udah, singkat cerita, gue coba diskusi sama temen gue. Dia bilang, yaudah Rul, kita jalan aja nggak apa-apa. Nah di situ ya, pas giliran gue udah cabut, gue tempat di posisi gue yang tadi HP gue sempat mati sinyalnya kan. Akhirnya gue lewat jalur kanan. Gila, pas gue lewat jalur kanan itu benar-benar kayak gue men. Jadi pohon itu gede-gede banget, dan di sebelah kanan itu ada tulisan Hutan Konservasi Petung Kriono. Nah di situ, wah ini hutan konservasi kan, gue bilang. Berarti ini hutan benar-benar dilindungi karena pohonnya kan gede-gede banget ya. Itu di situ gue benar-benar ngerasain apa ya, kayak masuk ke dunia lain. Gak ada orang, gak ada lampu, kendaraan yang lewat di situ cuman gue doang, ya kan. Itu gue benar-benar apa ya, ngerasain horor yang benar-benar tingkat horornya itu tinggi banget. Dan yang gue rasain di situ ya kayaknya segala jenis makhluk kasat mata itu ngeliatin gue berdua di situ. Tapi gue sama temen gue berusaha buat tenang. Maksudnya gue juga bilang ke dia, kita ngaji sebisa kita aja. Akhirnya gue positif, gue jalan. Itu jalurnya gila. Jadi setiap jalan itu lanjut belok, lanjut dia belok, lanjut dia belok. Gue sedikit panik di situ sama temen gue. Paniknya apa? Karena gue mikirnya takut satu motor mogok dan terjadi sesuatu di situ, gue nggak bisa minta tolong ke siapa. Karena jujur pada saat itu memang signal itu nggak ada sama sekali. Sekitar beberapa, ada kali 1 jam ya gue lewat, itu gue ketemu desa. Dan di situ desa yang gue bingung itu
cuman beberapa rumah. Gue coba masuk ke, jadi cuman beberapa rumah itu dari jalur hutan itu, kisahnya modelnya lurus gitu dari gang itu lurus, cuman ada beberapa rumah, paling ujung itu musola. Gue masuk ke dalam, gue berhenti di musola, ngerokok dulu sama temen gue tenangin. Dari situ gue dengar ada suara orang ngobrol tapi orangnya nggak ada. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang ngamperin gue, "Mas dari mana?" "Dari Tegal Pak." "Mau kemana?" "Mau ke Wonosobo." "Iya mampir aja dulu." "Oh iya Pak makasih, ini mau numpang istirahat dulu sambil merokok." "Oh ya udah kalau misalnya itu mampir aja," dia bilang gitu. Gue bilang, "Iya Pak makasih." Gue sama temen gue di situ ngobrol sekitar 15 menitan ya. Tapi yang gue rasain di situ itu apa ya, desanya itu kayaknya aneh-anehnya begini loh. Desa di tengah-tengah hutan dan beberapa rumah aja. Udah gitu, pada saat gue duduk di musola, ada satu rumah yang hordengnya kebuka, ada orang yang benar-benar merhatiin gue gitu. Tapi gue di situ awalnya berusaha buat positif bahwa itu memang benar-benar desa. Setelah gue ngabisin rokok sebatang, di situ gue coba nyaranin buat cabut lagi teman gue. "Ayo jalan lagi," gue bilang itu. Dia bilang ya udah. Gue jujur di situ memang nggak tenang apa gue, karena ketika gue duduk di situ, satu yang bikin gue nggak tenang itu apa, ada orang ngeliatin gue dari jendela, terus ada suara binatang gitu ya, apa babi apa, suaranya sih kayak babi kalau gue bilang. Nah di situ gue mulai sedikit panik. Akhirnya ya gue nyaranin sama teman gue, kita cabut aja lah. Akhirnya gitu. Pas kita mau cabut, gue jalan keluar dari gang itu, nggak lama ada motor 2 lewat. Gue seneng dong, motor 2 lewat, dia duluan. Akhirnya gue jalan, gue kejar, kagak ketemu men. Itu jelas banget motor 2 lewat, gue kejar, kehilangan belokan sekali nggak ketemu. Padahal itu cuma satu jalur, dari tanjakan belok ke kiri itu cuma satu jalur, tapi nggak ketemu itu motornya, nggak tahu kemana. Gila, aku tetap jalan terus sama temen gue. Di situ ngelewatin beberapa air terjun, Argo Wisata gitu kan, gue nggak tahu karena gelap banget, tapi suara air terjunnya itu benar-benar jelas. Dan di situ ada tulisan wisata, Argo Wisata gitu, kena lampu sorotan motor. Dan gila men, itu benar-benar serem banget. gue nggak bisa ungkapin gitu loh gimana yang gue rasain di situ berdua. Beberapa lama gue jalan, gue kepergok sama beberapa anjing liar di tengah jalan gitu. Karena gue takut anjingnya itu benar-benar ngejar gue, akhirnya gue masuk ke daerah lingkungan villa. Di situ tuh gue ketemu wilayah yang benar-benar ada buat villa-villa gitu. Cukup banyak sih, lumayan, cuman sepi gitu, benar-benar nggak ada orang. Gue cuma dengar ada suara apa, dangdut, tapi nggak tahu posisi dangdutnya tuh ada di mana, nggak tahu, mungkin ada orang dengerin radio ada suara dangdutnya, tapi dangdutnya itu samar-samar kedengeran. Jadi gue pakai feeling gue aja, karena gue takut lewat jalur itu karena ada anjing banyak banget di tengah jalan, nggak tahu lagi makan apa, itu udah berada di tengah jalan. Akhirnya gue ngambil kanan aja. Maksud gue ngambil kanan itu buat nyari tempat buat nunggu untuk hindarin anjing nih. Pas gue turun ke bawah, di situ gue ngeliat ada orang lagi 2 bawa motor, maksudnya boncengan. Mereka juga kayak bingung gitu kan. Pas gue bilang, ini orang ngapain? Bingung gitu, kayak orang bingung gitu. Jadi gitu, dia nengok kayak orang bingung gitu. Tapi ya dia tuh kayak papasan tapi kayak nggak ngeliat gue gitu. Gue bingung, ini orang sama gitu, keder gitu kayak gue. Akhirnya ya gue coba jalan aja terus. Dia jadi papasan gitu, dia naik ke atas, gue ke bawah. Nah di situ yang gue bikin bingung lagi apa, banyak rumah di depannya itu banyak kayak kuburan gitu. Jadi setiap rumah itu ada batu nisan, jadi kayak ada makam gitu kan. Di situ gue bingung, tapi ya udahlah nggak apa-apa, gue jalan terus.
Pas gue jalan beberapa belokan tiba-tiba pohon bambu kan banyak ya. Wah di situ gue mulai panik kan, sumpah di situ gue mulai panik apa, kayaknya gue nggak mungkin gue terusin ke bawah. Akhirnya gue putar balik karena gue takut jalurnya itu lebih parah, ekstrim turunannya dengan bambu kan daripada gue kira. Akhirnya gue putar balik, gue nyari rumah yang paling atas, yang paling enak buat singgah gitu. Terbalik, nah gue berhenti di ujung rumah pas pertigaan yang tadi ada anjing lagi berhenti di tengah jalan lagi makan, nggak tahu makan apa. Di situ gue berhenti, gue sama teman gue sempat mikir apa kita berhenti dulu di sini numpang nginep gitu. Akhirnya itu sekitar jam 1:30 kalau nggak salah. Akhirnya ide teman gue itu ya gue coba ikutin. Nah gue tertuju pada satu rumah yang ada warungnya yang tempat gue duduk itu. Jadi gue duduk dekat warung, nah warungnya itu udah tutup. Gue samperin rumahnya, di situ pas gue ngintip dari, gue panggil ya, assalamualaikum, assalamualaikum, gue gedor pintunya, dia nggak dengar. Gue gedor pintunya, itu orang benar-benar nggak dengar, nggak ada orang yang nyaut. Akhirnya gue coba ngintip dari jendela yang kebuka sedikit. Pas gue ngintip dari jendela yang kebuka sedikit, itu ada orang. Jadi dia itu kayak lagi nonton TV, cuman posisi TV-nya itu nggak kelihatan. Posisi TV-nya di sana, jadi yang kelihatan itu orangnya. Kenapa gue tahu posisinya dia kayak lagi nonton TV? Karena cahaya pantulan itu kelihatan, pantulan kayak orang lagi nonton TV. Jadi dia begini. Jadi dia itu kayak lagi wirid, tapi wiridnya itu aneh gitu. Akhirnya gue mundur sama teman gue bilang udah kita nggak usah berhenti di sini, kita jalan lagi aja, anjing kita terabas aja gitu. Dia bilang kenapa, udah kita jalan aja. Akhirnya gue paksain jalan, pas gue nikung ke kanan gitu, anjingnya itu udah nggak ada. Itu anjing udah nggak ada, bener-bener udah nggak ada anjing. Gue jalan terus, alhamdulillah tuh anjing nggak ada. Gue jalan, itu jalurnya gila men. Jadi gue saranin kalau suatu saat lu benar-benar ketemu yang namanya jalur Petung Kriono, atau di map itu ada jalur yang lebih dekat dari 3 jalur selain Kajen, itu lu jangan. Bener, itu jalur Petung Kriono itu benar-benar parah banget dan itu bahaya banget buat diri lu. Jadi kita balik lagi ke cerita. Kita jalan ketemu Gapura. Jadi Gapura itu, sehabis Gapura itu nggak lama ada Puskesmas. Di Puskesmas itu terus ada Argo Wisata, air terjun juga, cuman air terjunnya posisinya kayaknya agak jauh karena nggak kelihatan dari situ. Itu terang men, tapi cuman sekelompok. Ada Puskesmas dan itu posisi motor banyak di situ, tapi orang benar-benar nggak ada. Gue sempat berhenti di situ, nggak lama. Maksudnya kalau ada orang kan gue bisa numpang. Nah ketika gue berhenti di situ, coba buat nyari tahu ada orang atau enggak, itu ada satu mobil. Dan satu mobil itu berhenti niatin gue berdua men. Di situ benar, lu kalau pernah nonton film apa gitu, film luar, jadi kayak film-film pembunuhan gitu, jadi dia posisinya di setir, dia ngeliatin kita berdua begitu kan. Jujur gue di situ ngerasa scary banget, horor banget kayak gitu. Gue udah mulai ngerasa takut tuh. Gimana akhirnya itu mobil mesinnya nyala, dia putar balik gitu. Jadi posisi gue di depan dia, terus dia putar balik gitu, tapi pas putar balik dia balik lagi posisi yang pertama. Gue lihat pertama kali dia berhenti. Nah di situ dia berhenti lagi dan gue perhatiin seakan-akan dia kayak lagi ngeliatin gue dari spion mobilnya dia. Di situ gue benar-benar merasa panik banget dan gue benar-benar takut banget di situ. Yang gue takutin cuma itu doang sih, gue masuk ke dunia lain. Akhirnya gue sama temen gue buat mutusin buat jalan lagi. Dah kita nggak usah berhenti di sini, kita jalan lagi. Itu gue ngelewatin beberapa jalur yang sumpah itu benar-benar jalur yang di luar logika, jalurnya parah banget. Gak ada penerangan itu ada beberapa, cuma di setiap tikungan itu juga nggak semua ada. Jadi nggak semua tikungan itu ada lampu, kebanyakan nggak ada. Itu jalurnya gila, benar-benar parah banget. Jalurnya hutan, rusak, pokoknya parah banget. Nah gue nggak bisa ngungkapin gitu, parah banget. tikungan nanjak di situ.
gue cuman berpikir bahwa insya Allah kita berdua itu bakal sampai. Nah dari situ gue ketemu lagi orang orang berdua naik motor gitu, tapi posisinya kurang lebih sekitar 50 meter. Gue coba ngejar, itu setiap kali gue ngejar dan perasaan gue udah dekat, pasti motor itu hilang. Di situ yang bikin gue ngerasa bahwa perjalanan gue saat itu benar-benar gak beres. Tapi gue terus positif. Beberapa kali gue nyaris nyasar karena buat mastiin ini bener nggak, karena ada beberapa cabang yang bikin gue bingung. Tapi di situ yang gue perhatiin apa, jalur yang biasa dilalui mobil sama yang nggak biasa dilalui mobil itu kan kelihatan. Jadi gue lihat, wah ini sering dilalui nih, ya udah kita lewat sini gitu. Nah terus beberapa kali gue lewat air terjun, terus ada api, tapi ada api tapi nggak ada yang nunggu gitu. Cuman ya gue jalan terus. Gue di situ nggak bisa ngebut men, karena jalurnya memang patah banget. Nah di pentokan terakhir itu jalur keputus. Jadi yang mulainya aspal yang nggak terlalu bagus, nah ini jalur keputus sudah nggak aspal men. Jadi itu batu-batu berantakan yang benar-benar nggak pernah diurus. Jadi belum pernah ada yang ngurus itu jalur berantak. Di situ gue lihat yang namanya Banaspati. Kalau menurut kepercayaan gue itu namanya Banaspati. Tapi gue nggak kasih unjuk teman gue karena gue takut teman gue itu tahu kalau gue itu ngeliat hal gaib gitu. Gue takut dia takut aja. Tapi gue di situ jalan parah banget. Tuh batunya gede-gede. Jadi mentok mulu di motor. Nah sehabis ngelewatin jalur itu yang kurang lebih 2 kilo, akhirnya gue ketemu desa. Nah itu desa terakhir dari jalur Petung Kriono. Alhamdulillah di situ mulai rame, banyak lampu-lampu kelap-kelip gitu, dan ketemu jalur pertigaan, dan itu jalur Dieng yang tembusan dari Kajen. Jadi dari sini cuman sedikit pesan aja ke teman-teman yang lewat jalur Petung Kriono. Gue saranin jangan malam, karena malam benar-benar bahaya banget buat diri lu juga. Terus nggak kebayang kalau tiba-tiba motor mogok di tengah jalan, lu nggak akan bisa minta tolong ke siapapun, karena di situ nggak akan ada siapapun yang lewat. Dari informasi yang gue terima dari tukang bebek tadi, bahwa orang di situ tuh hanya berani lewat sampai jam 5 sore aja. Dan itu benar-benar gue alamin, dan semoga ini bisa jadi petunjuk buat kalian semua yang mau touring ke daerah Dieng. Mungkin buat sedikit ngindarin daerah Petung Kriono. Kalau siang sih mungkin nggak apa-apa, dan diusahain itu jangan sendiri, tapi rombongan. Kalau bisa nyari jalur yang lebih bagus lagi lah. Kajen juga masih ada kok. Itu kesalahan gue karena gue lihat posisi map aja pada saat itu. Oke, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian, dan semoga selamat sampai tujuan. Makasih, bye.